Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan damai sejahtera karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui renungan pagi edisi 13 Desember 2021. Pagi ini bacaan kita dari Keluaran pasal 4 ayat 10 dan 11 demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Tidak bisa atau tidak percaya? Apakah yang sering dikatakan banyak orang ketika diminta untuk melakukan tugas tertentu, khususnya pelayanan di dalam gereja? Saya tak bisa, saya tak sanggup, saya sibuk, biarkan orang lain saja. Saudara, alasan menolak yang biasa diberikan orang Kristen bila diminta untuk melayani adalah dua hal yang besar: tidak layak atau tidak mampu. Sebenarnya di balik pernyataan yang rendah hati itu, ada sikap tidak mau berkorban, karena pasti akan ada kesibukan tambahan. Mungkin akan keluar tenaga, uang, dan waktu. Karena kita sebenarnya dasarnya enggan berkorban untuk tugas-tugas itu. Di balik ungkapan saya tak sanggup juga terletak ungkapan tak mempercayai Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi. Itulah sebabnya kepada Musa Tuhan berbicara, "Siapakah yang membuat lidah? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Siapakah yang dapat membuat orang yang buta melihat? Bukankah aku, Tuhan?" Saudara-saudaraku, Musa tidak yakin akan kemampuan diri sendiri memimpin umat yang begitu besar. Perasaan tidak mampu ini menghalangi Musa melihat kuasa Allah. Bahkan boleh dikatakan ia meremehkan Allah. Sebenarnya di balik perasaan itu sebenarnya Musa tidak mempercayai Allah. Oleh sebab itu Allah marah karena alasan-alasan yang dibuat-buat itu. Namun Allah masih memberikan tanda penyertaannya melalui Harun yang akan menjadi juru bicaranya. Saudara, kita sering kali gagal mempercayai Tuhan karena pandangan-pandangan orang lain mempengaruhi kita. Kita khawatir mendengar pandangan mereka terhadap Tuhan lebih logis dan realistis daripada iman kita. Masalahnya adalah kita tak rela berkorban. Kita lupa bahwa kita menikmati hidup karena ada pengorbanan Kristus. Saudara, maka kita perlu selalu mengingat pengorbanan Kristus untuk keselamatan kita, supaya hal itu mendorong kita mau melayaninya dengan kasih, mau mengucap syukur dalam persembahan hidup kita. Kita juga gagal melihat kuasa Allah, bukan cenderung meremehkannya, karena kita terlalu fokus pada keterbatasan dan kekurangan kita, dan tidak percaya bahwa Dia sanggup memperlengkapi apa yang kita perlukan. Padahal penyertaan Allah jelas dan tidak perlu diragukan. Bukankah setiap pagi ketika kita bangun adalah bukti nyata Allah masih memberikan hidup? Dan itu berarti bahwa Allah mempercayai kita untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang kita belum selesaikan. Saudara, ingatlah ketika kita enggan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ia telah datang ke dalam dunia, mengorbankan segalanya, memberikan yang terbaik bagi kita, hanya supaya kita dapat menikmati keselamatan di dalam Dia. Mengingat hal ini, saudara sekalian, seharusnya mendorong kita untuk berkata, "Ya Tuhan, ini aku menyerahkan diri dengan tulus kepadamu.
Terima kasih atas semua pemberian dan pengorbanan-Mu bagi hidupku. Karena itu saudara-saudaraku, datanglah kepada Tuhan. Persembahkanlah apa yang bisa kita lakukan kepadanya. Dan ingatlah Ia berkata, apa yang ada di tanganmu. Di tangan kita ada tongkat penyertaan Tuhan. Tongkat yang akan kita pakai untuk mengingatkan kita. Ia selalu menyertai kita dalam segala kekurangan kita. Agar kita dapat bekerja baginya, memuliakan namanya. Ia berkorban bagi kita. Apa yang harus kita buat untuknya? Marilah menggunakan apa yang ada pada kita, semampu kita, dan Dialah yang memberkatinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa sesungguhnya siapakah kami? Kami hanya hidup karena anugerah Tuhan. Semua yang terjadi pada kami karena pengorbanan yang begitu besar. Yesus Kristus yang mau datang ke dalam dunia untuk memberikan hidupnya bagi kami. Agar kami pun dapat hidup bagi Dia, bagi hormat-Nya, dan mengerjakan tugas-tugasnya yang Ia percayakannya kepada kami. Sehingga kehadiran kami dalam dunia ini merefleksikan kasih Allah bagi dunia ini. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba-Mu menyerahkan semua pendengar renungan pagi dimanapun berada pagi ini. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup mereka, turunlah atas hidup mereka Bapa, memberkati, menghiburkan, menguatkan. Supaya mereka tetap ada pada Tuhan. Mereka tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kami semua belajar untuk mempercayai Tuhan dalam segala perkara hidup ini. Dengarlah doa kami ya Tuhan pada pagi ini. Dan berikanlah kami damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Dan kasih setia-Mu dalam Kristus Tuhan. Dan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai kami sekalian dalam aktivitas kami di hari ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.